أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين إخواني أخواتي رحمني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan Islam, iman, melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan untuk berpuasa dan alhamdulillah kita pun mengisi ibadah puasa kita dengan bermacam ketaatan yang mudah-mudahan insya-Allah ibadah kita pun puasa kita termasuk kelompok puasa yang indah yang baik di sisi Allah bukan seperti yang apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sha'im laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa mereka tidak dapatkan dari apa yang mereka dari ibadah tersebut kecuali hanya lapar dan haus belaka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani akhwati rahimakumullah, para remaja ikatan ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berkah ini menjelang zuhur di waktu duha kita berkumpul dengan Allah di masjid ini, maka mengingatkan untuk kita semua untuk menambahkan kesempurnaan keberkahan keberadaan kita di masjid ya Allah untuk jangan lupa niat iktikaf, niatkan iktikaf, ucapkan boleh, yang penting di hati diniatkan nawaitul iktikaf di masjid ma'ruf billahi ta'ala. Ikhwan akhwat rahimahullah, maudhu atau pembahasan judul yang diberikan kepada kami sebenarnya sangat teramat sangat luas. Dua perihal yang besar digabung tentang nuzul Quran Lailatul Qadar. Lailatul Qadar panjang luas pembahasannya. Kemudian nuzul Quran juga luas, nak digabung waktu yang tak luas. Jadi kita mungkin minta maaf ya, saya coba ngambil yang depan dulu. Ya, Lailatul Qadar mungkin lebih tepat kalau dekat Isri, dekat di 10 terakhir Lailatul Qadar dibahas itu mungkin lebih cantik, walaupun tidak ada kesalahan sama sekali. Kalau dibahas dari malam pertama bulan Ramadan, kita mau bahas Lailatul Qadar di malam bulan pertama, malam pertama Ramadan, boleh.
Karena ada sebagian tidak dipastikan harus di 10 terakhir. Boleh jadi datangnya di awal Ramadan, di 10 pertama, di 10 tengah, atau di 10 akhir. Walaupun memang isyarat dari baginda Rasulullah lebih menguatkan adanya di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mengingat waktu, jadi kita coba dulu sedikit banyak insyaallah membicarakan, membahas tentang Al-Quran. Apalagi nanti ada sesi tanya jawab. Ya, sekarang jam 12 lewat 12. Insyaallah jam 12 bisa sudah selesai insyaallah. Allah barik lana fi awqatina. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Al-Quranul Karim salah satu daripada kitab samawi, disebut dengan istilah kitab samawi, kitab yang Allah turunkan dengan istilah samawi, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah kutub samawi itu banyak, ada 4 dalam bentuk kitab, ada juga dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Allah jadikan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana kita tahu Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani rahimakumullah, Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Pegangan umat Islam, Al-Quran dijadikan imam, sumber hukum untuk umat Islam. Sumber hukum ini diperjelas nanti oleh hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Al-Quran juga ikhwan memiliki kemuliaan yang banyak, bukan hanya sebagai sumber hukum yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Al-Quran juga adalah sumber pahala yang terbesar, yang mana membaca Al-Quran menjanjikan untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangankan membaca, melihat tulisan Al-Quran saja sudah kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memiliki keagungan, kemuliaan di atas semua apapun kutub, kitab-kitab syariat. Kita mengenal ada kitab hadis Bukhari, Muslim misal, atau kitab Muwatta Imam Malik, atau Sahih Imam Nasai, Imam Rafi'i, Imam Turmudi, Abi Daud, semua kutub tafsir, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sirah, kitab-kitab fikih, semua kitab itu bersumber dari Al-Quran. Maka dalam peletakannya pun Al-Quran tidak boleh di bawah kitab-kitab tersebut. Al-Quran harus berada di atas semua kitab-kitab yang lain. Bahkan kitab tafsir sekalipun tidak boleh untuk kitab yang namanya mushaf, mushaf yang tidak ada tafsirnya, karena dia paling tinggi. Memegangnya tidak sembarang, menyentuhnya harus orang itu dalam keadaan tidak berhadas kecil, apalagi berhadas besar. La yamassuhu illa mutahhar. Ikhwan rahimakumullah, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal pertama kali terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di hari Senin, malam 17 Ramadan. Oleh karena itu pula Rasulullah mentakdir memuliakan tanggal pertama kali, hari pertama kali turunnya daripada Al-Quran kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW berpuasa Senin Kemis, ini menjadi dalil kita juga ahli sunnah wal jamaah, bahwa memperingati, mengenang suatu kejadian yang terjadi dalam sosok agung Rasulullah adalah suatu yang disunnahkan. Siapa yang ngajari? Rasulullah. Kita nggak ada ke maulid, baca maulid dan nunggu maulid. Ya, masya Allah, bulan puasa kita masih baca maulid, luar biasa. Ya, memang nggak ada larangan. Sebagaimana kita baca Quran kapan pun sepanjang tahun, tidak harus di bulan Ramadan. Ya, setiap saat sepanjang hidup kita tidak boleh lepas dari Al-Quran. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, Al-Quranul Karim, Al-Quran diturunkan di hari Senin. Ketika Rasulullah SAW berpuasa Senin Kemis,
Kebetulan hari itu Senin, sahabat bertanya, kejadian ini setelah berhijrah ke kota Madinah. Bertanya sahabat, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Maka jawab Nabi SAW, bi'anna yawmal isnin wulidtu fihi wa unzila alayya. Karena hari Senin itu hari kelahiranku, kata Rasulullah. Ini jelas-jelas Nabi mengingat hari kelahirannya. Walaupun cara Nabi dengan berpuasa, artinya kalau kita mengambil daripada inti permasalahan, kita mengingat Nabi mengingat kelahirannya. Wa unzila alayya wa yawm isnin yawm wulidtu fihi wa unzila alayya, dan hari pertama turun wahyu kepadaku, kata Rasulullah. Hari pertama kali turunnya wahyu kepadaku. Terjadinya peristiwa tersebut luar biasa ikhwan. Turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah sekaligus adalah penobatan Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Ada ulama mengatakan sekaligus diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada lagi yang membedakan. Saat itu nuzulul Quran yang terjadi di Gua Hira itu. Ya, jangan terbalik. Gua Hira, kalau Gua Hira tempat Nabi bersembunyi saat hijrah. Kalau salah jangan dimaknai, benar. Ya, kalau salah itu jangan dibenari. Allah asing gitu. Ya, kawan salah, namun nyoba salah. Ada yang menyebut Nabi Muhammad, kakek beliau Abi Thalib. Abi Thalib salah, Abdul Mun. Ya, jangan dimaknai, dilurus. Salah benar. Nah, kejadian di Gua Hira, ikhwan rahimahullah. Di situ Rasulullah mendapatkan wahyu. Habib akan perinci banyak tentang kejadian di dalam gua tersebut. Insyaallah sudah sering dengar. Itu bercontoh kepada bab sirah, ingat waktu tadi. Ya, benar-benar Allah berkahi waktu kita. Kalau antum lihat ikhwan ini, antum saksikan. Maaf, kita beberapa bulan yang lalu menyaksikan mana presiden kita dilantik jadi presiden. Beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan bagaimana di akhir Sya'ban gubernur kita dilantik menjadi gubernur, wali kota kita dilantik jadi wali kota. Mana acaranya? Wow, ngoyak duit miliaran, acaranya hebat, besar-besaran. Maaf, minta maaf, cuma untuk menjabat 5 tahun, kalaupun panjang 10 tahun, dan cuma wilayah sebatas kota atau provinsi atau satu negara. Tapi subhanallah, hebat. Aturan macam-macam dihadiri oleh ribuan manusia, disiarkan semana-mana. Itu pelantikan manusia. Maaf, dak musim dak kafir sama untuk melantik pemimpin daerah, pemimpin dunia. Lalu bagaimana dengan beliau baginda Rasulullah? Bagaimana ya akhwan, ya akhwati, baginda Rasulullah di atas beliau, di saat beliau dilantik oleh Allah menjadi pemimpin dunia wal akhirah, pemimpin semua aulia was salihin, bahkan pemimpin semua anbiya wal mursalin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Di gua yang gelap ikhwan, gua yang sempit, gua yang gelap, tak ada cahaya, tak ada makanan mewah, tak ada minuman mewah. Yang hadir hanya Allah menyaksikan. Malaikat Jibril yang mewakili pelantikan tersebut dengan menyampaikan surat Al-Iqra kepada Rasulullah. Itulah pelantikan sosok manusia paling agung, Nabi yang paling mulia, yang jabatannya wallahi tak pernah hilang ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat selesai, sampai semua manusia masuk surga. Nabi tetap jadi pemimpin yang paling utama di dunia sampai hari ini, sampai datang hari kiamat, yaumul mahsyar, Rasulullah pemimpinnya. Di saat perjalanan kehidupan akhirat, Rasulullah pemimpin, sampai masuk surga Rasulullah pun pemimpinnya. Nabi pernah berkata, bukan sombong, tabajuh, mensyukuri nikmat Allah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Allah Adam dan semua nabi-nabi yang datang setelah Nabi Allah
tahta liwa'i, di belakangku, ikut benderaku pada hari kiamat, kata Rasulullah. Ini pemimpin. Nabi Sulaiman yang hebat, gagah sebagai raja di raja. Nabi Yusuf yang hebat, Nabi Musa yang hebat, Nabi semua Nabi di belakang Rasulullah. Nah, pelantikan Nabi dengan apa? Dengan Allah memberikan bagian daripada ayat surah Al-Qalam, Al-Iqra' atau Al-Qalam, 5 ayat pertama dari surat tersebut yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu alazim. Itulah yang pertama kali didapatkan oleh baginda Rasulullah. Ikhwan rahmatullah, kemuliaan keagungan Al-Quran, kita tidak pernah menghinakan, merendahkan apapun kitab suci yang diturunkan Allah selain Quran, atau merendahkan Nabi manapun yang pernah menerima kitab pemberian Allah. Tapi Allah sendiri yang telah membedakan itu, ya ikhwan. Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Allah, Taurat kepada Nabi Allah Musa, jangan tak tahu. Zabur kepada Nabi Allah dan Daud alaihissalam. Injil kepada dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menurunkan ini. Tapi maaf, astagfirullah, rahasia Allah, hikmahnya Allah Maha tahu. 3 kitab yang pertama, ikhwani, itu Allah tidak memberikan perlindungan, penjagaan sehebat, setinggi, seagung yang Allah berikan kepada Al-Quran, sehingga banyak terjadi perancuan, perubahan, perusakan isi daripada 3 kitab ini. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bahkan mereka orang-orang Nasrani yang ada sekarang, orang-orang Yahudi yang ada sekarang, mengaku kalau kitab Taurat, Zabur, Injil sudah berulang-ulang kali mereka rombak, mereka tambahkan, mereka kurangi sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan tidak sering sekongkol antara pendeta-pendeta pemimpin agama tersebut dengan penguasa pada zaman itu. Apa yang dikehendaki oleh penguasa dibisikkan kepada pendeta, pendeta bikin ayat untuk keamanan, kekuasaan dia, untuk biar dia mampu untuk tidak digoyangkan oleh rakyatnya, biar dia bebas berbuat kezaliman. Banyak, termasuk Injil yang orang Nasrani sendiri mengakui tidak ada lagi asli seperti turun dari zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Terjadi perubahan, dirombak, dikurangi, termasuk ayat-ayat yang menceritakan tentang baginda Rasulullah. Mereka itu tahu, bahkan Al-Quran menjelaskan, Nabi Muhammad pun menjelaskan kepada kita. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tahu secara detail tentang sosok agung Nabi Muhammad SAW. Bahkan keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya, disebutkan cerita mereka sebelum mereka ada di muka bumi Allah. Saudara, di mana di kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga di suhuf setelahnya. Tapi Allah biarkan itu terjadi, ikhwan, dengan wallahu a'lam hikmahnya apa. Tapi ikhtiraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa tashrifan wa ijlalan li nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alladzi unzila ilaihi al-Qur'an. Tapi demi keagungan, kemuliaan, rasa cinta yang penuh, takliman, pemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ini tidak pernah terjadi pada Al-Quran. Tidak terjadi, ikhwan. Tidak bergeser ayat Al-Quran, tidak ada pengurangan satu huruf pun, tidak ada penambahan satu huruf pun, apalagi ayat yang dibuat oleh siapapun. Berusaha manusia dari zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, sampai zaman-zaman sampai hari ini, untuk merubah Al-Quran, merubah isi Quran, menambahkan mereka tidak ada yang mampu. Kenapa? Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidh. Kami yang menurunkan Quran, dan kami yang jaga Quran itu. Inna nahnu nazzalna
Al-Quran. Kami al-Dhikra makna Al-Quran. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Jadi seandainya seluruh orang kafir yang paling hebat, paling pintar dalam bahasa, paling canggih ilmunya alat ini pengen ngerubah Al-Quran tidak bakal bisa. Walaupun kita diam kan. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang sudah menurunkan Al-Quran itu, wa inna nahnu lahafidz, dan sungguh kami akan menjaga Al-Quran. Sampai sekarang ikhwan sering sudah dicoba untuk dirubah, ditambah, dikurang. Ya ke dalam. Masih sedikit ada pesan sama kamu. Jangan sewot, jangan kelabakan, jangan cepat langsung memvonis wah ini ada perubahan Quran. Kalau kamu dengar ada macam Quran beda-beda tipis. Itu ada dalam Al-Quran. Nanti ini apa judul ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Ya. Ilmu yang mengajarkan kita tentang cara baca Al-Quran yang sesuai turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, tapi dengan cara beda-beda bacaan. Contoh dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Panjang. Ada macamnya Maliki yaumiddin. Apa beda? Memang surah Al-Fatihah turunnya tidak sekali dan turun dengan dua cara bacaan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, kufuan ahad. Memang asli. Bahkan ada yang huruf ya boleh titak. Itu bakal banyak didapati. Kalau orang yang mau mendalami ilmu qiraat itu belajar benar-benar, dia bakal mengukur ternyata banyak, termasuklah baca dengan email lah waktu ya, apa baca itu? Memang turun seperti itu pernah. Jadi turun tidak sekali, berulang kali terjadi turunnya dengan cara baca yang berbeda. Sayyidina Umar bin Khattab pernah nyangking baju nak dilajunya. Gara-gara Sayyidina Umar mendapatkan ada seorang sahabat imami sholat, bacaan ayatnya beda dengan yang dia hafal. Selesai sholat tanya, kau ni ngobak Quran? Tidak ngobak Quran. Yang kau baca berbeda sama aku. Ini yang aku dengar dari Rasulullah, kata sahabat tadi. Dengan orang baca itu lepas dia. Benar. Tapi ngaku beda sama baca yang aku dengar dari Rasulullah. Saudara-saudara, sempat agak goyang hati Sayyidina Umar. Aja ketemu Nabi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini mau ngobak Quran? Tidak Rasulullah, tidak ngobak Quran. Ngaku? Dia baca beda dengan yang baca Rasulullah. Apa yang dia baca? Coba kau baca Rasulullah. Dia baca hakada kalau unzila alaihi. Memang cak itulah seperti yang aku dapatkan kata Rasulullah. Oke, Pak Anta yang bagaimana kalau aku sudah menolak baca ini pelin-pelan. Ya, apa? Mana kau baca? Dia baca beda bacanya. Contoh Allahu hibban, ada baca hafizan. Ada hibban, ada tapi bedanya jauh. Ya. Pas dibaca Sayyidina Umar, apa maksud? Hakadza kama unzila ilaihi. Seperti itulah ketika turun sama aku kata Rasulullah. Tak langsung pegang hatinya Sayyidina Umar oleh Rasulullah. Dan ada Sayyidina Umar langsung di kenapa? Iblis tidak mencoba mengganggu musuh Sayyidina Umar. Tak dipegang langsung, tak tenang langsung Umar. Maka jelas oleh Rasulullah. Turun memang berkali-kali. Amal ikhwan. Maaf ikhwan rahimahullah jumlah lewat 4. Selesai berapa? Jam 12. Hah? Ada 12:13. Ya. Yang waktu secara global ya. Dengan apa Allah menjaga Al-Quran ini? Apa dengan Allah langsung ngirim malaikat atau nak nulis di wabah langsung truk malaikat, pegang malaikat canggih malaikat, dibunuh oleh malaikat? Atau ketika ada orang wabah terus muncul jin dari Baghdad, ya, yang goib langsung petisnya patah-patah yang itu, ya? Atau yang Al-Quran atau langsung kesurupan dengan cara seperti itu?
Enggak. Allah tidak seperti itu. Kalau seperti itu ekstrimnya, takut kalau nama masuk Islam kan. Ya. Ikhwan, Allah jaga Quran dengan cara di antaranya mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dengan ini. Kalau tak pacak mudah-mudahan ada niat kita pengen. Hari dah anak keturunan kita dimuliakan Allah dengan ini. Dengan apa? Dengan adanya mereka para hufal Quran, para penghafal Al-Quran. Orang hafal Quran itu sistemnya talagi. Dia maju dia dengar guru dia dulu, dia dengar gurunya, dia dengar gurunya sampai kepada Rasulullah. Bukan dengan lewat kaset apa, bukan. Jadi ketika salah makhraj sedikit baik, memanjangkan lebih sedikit baik, itu langsung ditegur oleh gurunya. Ghairil maghdubi alaihim, dibaca ghairil maghdubi alaihim, hilang wang. Iyyaka na'budu wa iyyaka ngapa panjang ni? Ketahuan. Ya. Dengan penghafal Al-Quran yang sudah ada dari zaman Rasulullah, tapi terus sampai zaman itu masya-Allah tabarakallah. Tapi ini sedikit baik. Kalau kamu atau kamu punya adik punya lulu jadi penghafal Quran, pertama yang paling utama niatnya apa? Baguskan niat, jangan salah niat. Jangan cuma pengen dipanggil belakangnya atau Al-Hafiz. Ya, wah lemak kalau kita dipanggil undangan ceramah atau lain gitu pada Ustaz Abdul Rahman bin Abdul Majid Al-Hafiz, kami persilahkan. Astagfirullah untuk menang lomba. Astagfirullah iftira'an lillah. Baik, mungkin kita belum dapat bagian. Ada dengan cara apa yang hari ini sangat banyak dilakukan oleh kita. Bitadarrusul Quran, tadarusan Al-Quran, sikok megang, sikok maco, 4 wong maco, 4 wong megang, sikok maco berdiri. Boleh jadi cetakan mushaf beda-beda. Ya, termasuk bid'ah yang banyak sekarang Al-Quran tidak mewah. Ada As-Somad, ada Al-Wahid, ada Ar-Ra'uf, ya, Al-Dzikra segala macam. Labas. Ya, yang penting tidak ngerobai isinya. Boleh jadi cetakannya beda-beda. Seandainya ada kehilafan salah tulis, salah cetaknya, namanya mesin menyetak nih. Ya, itu dengan berkat tadarusan Al-Quran itu ketahuan. Stop, ngapo ini baca tak malu di sini ya malu. Ente ya malu itu mana? Ngapo tak malu itu? Itu selain barangkali ada qiraatnya. Karena di tarim sana di Hadramut, ikhwan ahli tarim Hadramut itu makib qiraatnya Abi Amr. Kalau kita hafaz Abi Amr, itu Quran Abi Amr ada di masjid-masjid. Jadi waktu Ustaz Dewe waktu masuk tarim mengganggu Quran mereka agak dulu ngaku beda ini kita. Ya, padahal kama unzila alaih. Memang orang sana pakai Abi Amr dan mungkin tidak banyak di dunia ini yang satu kota mereka baca bukan Al-Hafiz, tapi mereka punya Qurannya dewe. Abi Amr tadi. Quran riwayat Abi Amr. Nah, ketika kita ini ada qiraatnya selesai. Dan boleh jadi memang ada kesalahan, loncat ayat siko hilang barangkali atau mungkin kurang alif. Dengan berkat kita belajar maco saling tengok saling dengar ketahuan salahnya di mana. Nah, jadi hafid mungkin tak sempat. Jadilah penjaga Quran lewat rajin baca Quran tadarusan Al-Quran. Kalau tadarusan Quran kita baca salah jangan sewa. Ini kalau baca salah. Yo pakai dulu. Untuk dia. Tak kalah dengan itu. Itu namanya tadarusan. Dia tadarasul Al-Quran. Saling mempelajari Al-Quran. Nah, ada yang nyimak. Ketika ada salah panjangan kependekan bisa diluruskan. Ternyata ini lain macam yang tak malu. Kamu yang mengaku beda ni. Kita bisa bedakan. Oh ini salah ketik. Boleh jadi. Ya, huruf ba tertulis ja, huruf ya tertulis ba, titiknya paling singkong. Apalagi zaman dulu percetakan masih manual. Ya, jauh zaman dulu. Boleh jadi tinta itu tidak nempel. Boleh jadi hilang satu titik. Ketahuan. Seperti itu pula thariqah kita belajar ilmu syariat ikhwan.
Jangan belajar dari YouTube, jangan dari Facebook, jangan lewat ini baik. Berguru benar duduk sama guru, megang kitab, guru megang kitab, kita megang kitab. Ini namanya talaki. Jadi sering, Habib sendiri ngalami. Kita zaman sekarang, kita megang cetakan tahun 80. Budak sekarang cetakan tahun 2010. Pas kita baca, budak kita baca. Nah, apa bedain? Ada nilai. Bisa lihat karena na'udzubillah min dzalik. Wah, orang-orang yang bukan golongan ahli sunnah wal jamaah ini saking beraninya mereka melakukan perubahan isi kitab ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Judul kitab Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bab ziarah kubur Nabi, diwawanyo bab ziarah masjid Nabi. Ini khianat dengan ilmu ini. Karena dia tidak ada menziarah kubur Rasulullah. Digantinya judulnya bab ziarah masjid Nabi. Ada hadis yang menjelaskan tentang ziarah kubur, dihapusnya. Judulnya tetap sama, pengarangnya tetap sama isinya. Oh, ini pengkhianat. Atau zaman sekarang memang banyak. Apalagi yang maaf sekedar terjemah itu hati-hati, ikhwan. Akhwat, hati-hati. Banyak terjemah itu melenceng dari isi aslinya. Ya, memanglah kitab karangan ulama, bukan Al-Quran. Dan kalau Al-Quran, kalau ada orang memaksakan pengen merubah, datanglah adab Allah di dunia sebelum di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Begini saja bisa disampaikan, mudah-mudahan berkah. Ada sisa 9 menit. Kalau ada yang ditanya pun jangan tulis. Foto. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama apa yang materi kuliah duha dari Al-Masjid Muhammad Fikri. Untuk para yang ikhwan yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya, dan untuk yang akhwat dipersilakan untuk menuliskan di kertas. Kepadanya dipersilakan. Dan pertama ini sudah ada satu pertanyaan. Bismillah, pertanyaan mengenai zakat. Apakah boleh kita membayar zakat lewat satu lembaga atau yayasan, tapi zakat duit itu kita TF, transfer, boleh tak? Ikhwan rahimahullah, bayar zakat ibadah pun hati-hati, ya. Di TF kan boleh. Zaman sekarang kan, ya, nak ngancam jauh gitu, nak ngirim zakat terus, nak ngancam kesan mungkin sanggup. Bisa lewat TF, tapi maaf, pertama pastikan duit yang kamu nak TF ini sudah kamu niatkan belum. Kalau duit itu bentuk duit kita pegang, dobet namanya. Nawaitu an uhriza zakatal mali hadisan fadilatan. Jelas duit ini. Nah sekarang yang TF itu mana bukan? Kita hadirkan, itu punya tabungan 100-200 juta. Di situ ada terselip duit zakatnya misalnya 12 juta atau katakanlah 2 juta. Maka inti niat ke dalam hati, ya Allah, di dalam duit ini ada 2 juta duit zakat. Aku niatkan mengeluarkan duit zakatku dari duit yang ada dari 200 juta ini. 2 juta jumlahnya. Kalian tidak bisa keluarkan duit itu. Kalian tidak lebih aman lagi bentuk ke tunai, pegang, kalian dikirim. Bisa juga. Cuma sekarang pengen duduk goyang kaki, cita-cita sar-sar kayak kirim. Jadi harus diniatkan. Caranya apa? Hitunglah dulu berapa jumlah zakat mal kita. Setelah kita tahu, oh ternyata dari duit jumlah yang ada di dalam TF ini, dalam apa namanya rekening ini ada 200 juta, di dalamnya ada 5 juta duit zakat. Maka kita lihat juga waktu keluarkan zakat malku yang ada dalam duit ini sejumlah 5 juta, wajib kepada Allah Ta'ala. Ini penting. Kalau tanpa niat tidak zakat, sedekah biasa. Kemudian yang tidak kalah penting, ikhwan, ini yang banyak gagal di mana-mana. Adanya akad dari kita yang muzaki kepada mereka amil zakat atau badan zakat tadi. Adanya akad lewat via telepon atau boleh WA SMS kepada Bapak Yayasan Masjid Agung, Bas Masjid Agung. Aku wakilkan dan aku izinkan kepada kamu untuk memberikan zakat mal aku yang sejumlah 2 juta yang sudah TF tadi ke rekening kamu kepada yang mustahik.
Dijawab, kami terima perwakilan dan izin. Minimal perwakilan tanpa nyebut izin apa? Atau nyebut izin tanpa perwakilan sudah sama baik. Harus ada ikhwan. Bukan langsung baik tanpa ada perwakilan. Nah, ini kita sendiri banyak terjadi ya di badan-badan BUMN, di kantor-kantor pemerintahan, di pabrik-pabrik. Itu orang motong zakat dengan istilah zakat usaha, zakat penghasilan, zakat apa istilahnya? Profesi. Bapak ikhwan, dari sekian titik batilnya banyak. Mau zakat setiap bulan, mana ada zakat setiap bulan? Zakat itu setahun, tahun. Ini sudah gagal batil. Terus jumlahnya ada nisab. Uang bergaji 4 juta. Nak dizakat, oh tidak, kalau 4 juta kan kalau kita kali ke setahun, 4 kali 12 nih, belum nyampe nisab. Nunggu yang punya penghasilan berapa? Mungkin 10 juta. 10 juta kalikan setahun kan 120 juta. Jangan guyan, jangan pengah, jangan bloon, jangan pegok. Duit itu tiap bulan dimakan, habis bulan habis duit kali ini. Mana ada nyimpen? Lagian juga setiap bulan. Kalau memang nak setahun, tunggu setahun baru dikeluarkan zakat. Itu pun duit tadi kalau memang tidak kita pakai. 10 juta kali 12, 120 juta itu. Kalau yang tidak pakai ini, simpen baik. Ya, itu pun beda haulnya bulan ini, bulan Januari. Haul yang berikutnya bulan Februari, seterusnya begitu. Kemudian tidak ada niat kebanyakan. Kebanyakan karyawan-karyawan itu langsung dipotong baik. Tidak ada mereka niat dulu, tidak. Keempat, tidak ada perwakilan atau izin untuk kepada bas ataupun pribadi atau yayasan untuk membagi zakat. Pokoknya tahun yang lalu gaji kami tiap bulan dipotong 1 juta, dipotong 500, dipotong 200 zakat. Ini kedoliman sebetulnya. Ya, kedoliman. Uang bergaji cuma 5 juta, 6 juta, habis bulan habis duit dipotong, belum lagi BPJS. Belum lagi iuran ini, iuran ini. Kalau pun nak sedekah, lillahi ta'ala, tidak dipaksa. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, apa bagaimana cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai dorongan untuk memperbaiki diri? Bismillah. Ya, ikhwan akhwat rahimahullah, tidak sulit. Duduk di majlis belajar sama guru. Ilmu yang disampaikan oleh guru itu bab sholat, bab fikih, bab adab, bab akhlak itu semua sumbernya dari Al-Quran. Bukan berarti inti muka Quran mengkaji sendiri, mencari kepahaman sendiri, tidak usah. Ya, itu derajat kalian sudah al-lama, nak menuntut ilmu pengarang kitab boleh. Kita ini sudah selama ini sudah menjalankan isi Al-Quran insyaallah. Cuma kadang kita istiqomah, kadang tidak, kadang kita melanggar, kadang kita tidak melanggar syariat Allah. Jadi kalau untuk pengen tahu bagaimana cara kita biar bisa menjalankan isi Al-Quran, duduk di majlis taklim, ikutin kajian-kajian, belajar sama guru, belajar sama ustaz. Tak mampunya sibuk dapat duduk macam ini, lantas tak apa pun lewat streaming, lewat YouTube, buka, ingat pelajari. Ada Rasulullah, akhlak Rasulullah, tentang sunnah Rasulullah. Semua sunnah Rasulullah adalah isi Al-Quran. Karena Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Berarti sudah menjalankan isi Al-Quran. Macam rotib. Macam rotib itu bid'ah. Isi Al-Quran juga itu. Allah juga kita begitu banyak ayat. Udhkurullah. Begitu banyak tentang zikir. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Banyak. Itu rotib. Hatos, hadat, saman, zikir kalau sini. Ya, itu sudah penerapan. Adab seorang suami kepada istri kepada suami, adab masuk rumah, adab semua itu sudah penerapan. Nah, yang mungkin lebih kita fokus mengenai hukum lewat taklim, lewat belajar. Wallahu a'lam. Kita selesai isi garis sebuah. Alhamdulillah. Apakah boleh memegang dan membaca Al-Quran tafsir tanpa perujuk? Ganti. Al-Quran sekarang macam-macam. Ya. Ada Al-Quran tok. Ya, Al-Quran macam dulu dah kata macam-macam. Quran di sini. Ada lagi dimodifikasi untuk memahami
pasti kita belajar Quran. Ada tajwidnya. Di situ Quran, di situ ada tajwidnya. Yang banyak lagi di Quran ada terjemahnya. Ada lagi yang tafsir, beda ya, terjemah sama tafsir beda. Ya, tafsir itu menjabarkan isi kalimat per kalimat, menjelaskan tentang ayat dan hukum dan tentang wujud Quran. Kalau terjemah menerjemahkan baik dia. Nah, terjemah itu atau tafsir baik dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab tafsir itu. 30 juz Quran dengan tafsirnya. Misal kebul, apa hukumnya memegangnya? Kita lihat. Baik ini hukumnya di luar tafsir juga ya, termasuk yasinan, termasuk kitab wirid, mau majmu' syarif, mau kitab wirid apa namanya, Habib Umar, Khulasatul Madad, atau yang dikeluarkan oleh pondok-pondok pesantren, majlis-majlis taklim. Di dalamnya ada Yasin, ada Kahfi, Waqiah, Tabarak, Qulhu, Qul-A'udzu, banyak ayat Quran. Hukum memegang ini kitab sama dengan memegang yasinan yang suka dibagikan kalau kita tahlilan. Ada orang 4 bulan bikin yasinan. Sama juga memegang kitab tafsir atau terjemahan. Bisa tak kita memastikan yang lebih banyak itu Al-Quran atau yang bukan Al-Quran? Makna bukan Al-Quran yang boleh jadi tafsir tadi, walaupun dengan bahasa Arab. Sekarang di kitab ini ada bisa pastikan Al-Quran mungkin hanya 30% atau 20%. Sisanya wirid, zikir, qasidah, munajat, salawat, tawassulat. Di sini ada doa, ada rotib atas itu latif. Ya, doa masuk masjid, doa ke masjid, sunnah adab-adab. Di samping ada ayat Al-Quran. Maka hukum kitab apapun, termasuk kitab tafsir, yang di situ ada Al-Quran, maka lihat berapa persen, berapa banyak kadar Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Kalau kita bisa memastikan, ini banyak lain bukan Quran, Qurannya paling kalau kami hitung berkembang ini 200 halaman. Kami sudah ngitung, Qurannya cuma 50, berarti 150 bukan Al-Quran. Boleh tanpa punya wudu, tapi bukan yang junub atau haid nifas. Boleh tanpa wudu inti memegang ini, jelas. Tapi bimbabul ihsan wa afdal wa ajmal wa atyab, tapi dari bab dari kepandang dari segi hal yang lebih utama, lebih baik, lebih mulia, jangan pegang kecuali untuk punya wudu. Kitab qasidah ni anak-anak irma kita main hadro. Rasul itu kata Qurannya lebih, yo afdalnya pegang dengan punya wudu. Yasinan yang suka dibagikan, ada surah Yasin, ada surah Tabarak. Di situ yang bukan Yasin banyak terjemah bahasa Indonesia, transfer bahasa Arab, Yasin, Yasin, Yasin. Ya, itu kan bukan Quran. Sama, ada doa awal tahun, akhir tahun, ada tahlil, ada talqin, ada doa nisfu Sya'ban. Nanti yang mana yang lebih banyak? Ketika kita tahu bisa timbang ternyata yang lebih banyak itu bukan Al-Quran, maka hukumnya boleh dipegang di bawah tanpa punya wudu. Tapi sekali lagi, afdalnya kalau bisa jangankan yang seperti tadi Al-Quran, kitab qasidah yang dipegang adik-adik, ya, kitab salawatan seperti Dalil Khairat, misal, yang tidak ada Al-Quran di situ, peganglah dengan punya wudu. Karena di setiap bacaan itu ada sirnya, ada asrarnya. Orang pegang Quran dengan wudu tanpa wudu beda di hadapan Allah. Walaupun secara hukum fikih membolehkan memegang yang kitab itu sedikit dibandingkan yang bukan Qurannya dengan tanpa wudu, tapi member beradab, akhlak itu lebih afdal kita punya wudu. Wallahu a'lam bishawab.
الحق ومن ولا علم من بيت العمل بسم العافية وإياه أجمعين وبرزقنا التقوى والاستقامة في الصفات والتوفيق والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاد الأمر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم أنت شفيع جماعة المسلمين شفاء العلم وشفاء النبي ولا علم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم بارك القرآن ونزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان إنا على الصيام والقيام والتلاوة والقرآن وإحياء السنن والفضل من الذنوب والآثام صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah ini sedikit tambahan mungkin sebenarnya sudah tahu kalau baca Quran lewat HP itu boleh ya, tapi pegang HP-nya tangan kanan dan pastikan Anda punya wudhu ketika HP itu layarnya tampil tulisan Al-Quran. Kalau tampil bukan tulisan Al-Quran dia adalah HP, cuma alat komunikasi. Pokoknya seperti biasa, mau dipantat, mau ditutup, diinjek boleh. Tapi ketika sudah muncul layar Al-Quran, maka harus pakai adab seperti kita